Pagi sahabat-sahabat Sonora, salam jumpa di program yang hadir setiap Rabu pagi, Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan bagi Anda yang nanti ingin berpartisipasi seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan SMS Anda ke 0812 112 9200. Langsung saja kita ke Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi dan sahabat Sonora di seluruh tanah air, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di udara. Iya. Dan kita berharap teman-teman semua target salesnya tercapai. Amin. Dan teman-teman yang lainnya, ya pokoknya hari ini bahagia semuanya. Amin, ya. Amin. Nah, topik kita kali ini adalah Sales Supervisor Supporting Skills. Apakah gerangan ini, Pak Eloy? Ya, jadi Mbak Siska, ini kan dari tahun lalu kita udah berbicara mengenai The Ultimate Sales Warrior. Yes. Kita berbicara mengenai Rave Sales Model, kita berbicara mengenai motivasi juga yang Success Triangle itu ya. Tapi sebetulnya yang berperan di dalam mencapai target penjualan bukan hanya teman-teman sales saja, tetapi seorang supervisor, seorang manajer juga itu punya peran dan tanggung jawab tersendiri. Jadi itu sebab kita menyebut tema kita pagi ini Sales Supervisor Supporting Skills. Walaupun sebetulnya sih dari sisi materi bukan hanya untuk teman-teman sales saja. Mungkin ada sahabat Sonora yang dia itu let's say training supervisor atau mungkin dari finance and accounting, bahkan mungkin supervisor pergudangan atau procurement atau apapun. Apa yang kita bahas hari ini berlaku untuk semua supervisors, bahkan sampai level manager. Jadi bagi sahabat Sonora yang sekarang sedang mendengarkan, apapun supervisor di divisi apapun, ini juga akan berlaku untuk teman-teman semuanya. Syukurlah kalau begitu ya. Jadi semuanya kebagian. Ya. Nah, tamunya juga harus istimewa dong. Istimewa sekali karena hari ini kedatangan seorang sahabat. Sudah bertemu dan sudah bahkan bekerja sama cukup lama ya. Seorang managing partner di Capstone, di perusahaan yang kita punya. Dan beliau ini dulu pernah bekerja di Astra Group, di Astra Grafia, dan pernah juga meniti karir sebagai seorang konsultan cukup lama di Star Performa. Ini adalah perusahaan konsultan dan kalau nggak salah sekolahnya di Bandung. Ya benar-benar di Bandung, di Parahyangan University. Dan kami pernah bertemu juga waktu ngambil S2 di MBA program begitu ya, di IPMI International Business School. Dan sekarang kami bersama-sama mengembangkan Capstone. Dan hari ini saya mengundang beliau juga untuk hadir bersama dengan kita, karena memang training-training yang kami berikan selama ini di dalam Supervisors and Managerial program begitu, itu yang akan kita bahas hari ini. Tetapi tentu kita akan karena kan kita banyakkan untuk sales nih, jadi kita akan lebih praktisnya di dalam dunia penjualan. Jadi kita akan perkenalkan mungkin. Langsung saja, beliau adalah siapa ya? Jadi beliau bernama dengan namanya Andi Iskandar. Bro, thank you udah datang bersama dengan kita ya. Dengan senang hati. Ya. Apa kabar? Ibu, apa kabar? Baik-baik, Pak. Puji Tuhan, baik Bu. Thank you Ibu Siska. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di studio Sonora. Mudah-mudahan ilmunya yang dibagi pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Persis, pasti akan sangat bermanfaat karena memang itulah yang kita lakukan setiap hari Rabu pagi ya. Dan mungkin silakan kita langsung saja. Hari ini, pagi ini Mbak Siska, kita ada 4 hal yang kita mau sampaikan. Apakah nanti semua akan selesai karena waktu yang terbatas, kita lihat. Tapi yang pasti outline-nya pertama kita akan berbicara mengenai roles and responsibility of supervisors, bicara mengenai leadership di dalamnya, tentu saja ya tadi itu untuk teman-teman sales tetapi juga supervisor yang lain. Bahkan kita akan menyentuh juga mengenai coaching and counseling. Di Capstone kita punya yang namanya itu coaching guide model. Kita juga berbicara mengenai activity management atau orang menyebutnya management system, process improvement, PDCA, dan nanti terakhir mudah-mudahan ada waktu kita akan berbicara juga mengenai practical problem solving. Karena sebagai seorang manager, seorang supervisors, ketika dia punya anak buah dan juga ada masalah yang terjadi, ada konflik, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Dan ternyata itu ada toolsnya, ada tekniknya, ada ilmunya. Dan makanya hari ini kita akan berdiskusi banyak mengenai hal ini. Nah sekarang langsung saja dengan Pak Andi.
Gimana Pandi? Apa yang sudah disiapkan untuk teman-teman Sonora pagi hari ini? Ya, thank you Pak Eloy. Ya, jadi seperti yang Pak Eloy tadi bilang bahwa sebenarnya topik kita pada pagi hari ini nggak terbatas untuk hanya supervisor di bidang sales aja. Ya. Kita sebutnya namanya supporting skill. Yes. Jadi masing-masing manager, masing-masing supervisor di bidangnya atau di fungsi masing-masing, mereka harus jago. Ya. Mereka harus expert. Kalau supervisor di bidang finance, mereka harus expert di bidang finance. Yes. Di bidang sales, mereka juga harus expert di bidang sales. Yes. HRD tentu saja juga mesti expert di bidang keilmuan HRD-nya. Ya. Tapi selain mereka harus jago di bidang masing-masing, mereka punya yang namanya supporting skill. Yes. Atau basic di mana dia menjadi fondasi untuk bisa memaksimalkan di bidang keilmuannya tersebut. Yes. Gitu. Jadi kalau misalkan orang sales tentu saja dia harus jago jualan. Tapi dalam rangka untuk bisa menjago jualan, dia harus didukung oleh ilmu-ilmu yang lain nih, skill-skill yang lain. Karena kalau enggak, jualannya nggak maksimal. Persis. Saya tanggapi sedikit ya. Boleh. Jadi kalau berbicara mengenai ilmu jualan, kita sudah bahas mengenai Rave Sales modelnya. Di situ ada yang namanya relationship, di dalamnya ada value creation selling, ada bagaimana kita membangun customer engagement. Jadi itu mereka mesti punya, pasti mesti ngerti. Betul. Tetapi nggak cukup ternyata ya. Betul. Supaya lebih maksimal, harus disupport dengan ilmu-ilmu yang lainnya sebagai fondasi-fondasinya, Ibu, Bapak. Kira-kira begitu. Dan itu yang kita mau bahas pagi. Betul, itu yang kita mau bahas pagi hari. Oke, bisa dikasih kira-kira kisi-kisinya. Yang pertama tuh apa dulu ya, Pak Andi? Oke, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya gini, supervisor itu nggak lagi cuman ngebahas pekerjaan diri sendiri. Kalau kita sebagai staff, senior staff, memang kita lebih banyak ngomongin kerjaan saya nih apa ya. Tapi begitu kita sudah mimpin orang, jadi supervisor, jadi manager, kita harus bisa manage orang. Tapi memang kita juga mesti manage pekerjaan kita sendiri. Nah, itu mesti balance tuh. Jadi memang kesulitannya jadi double nih. Kita nggak cuman concern harus berprestasi buat diri kita sendiri. Kita sekarang punya tim loh yang mesti kita awasi. Makanya untuk bisa menjadi great supervisor, kita mesti bisa managing people, kita mesti bisa managing job. Jadi ada dua tuh ya. Managing people, managing job. Itu kalau kategori pertamanya dulu nih. Nah, ada dua hal untuk managing people, yaitu leadership dan coaching and counseling. Itu kita ngomongin managing people. Pada saat kita ngomongin managing job, apa sih supporting skillnya? Yang tadi, activity management. Karena kita mesti punya KPI, kita mesti punya activity plan buat diri kita sendiri. Dan tentu saja kita juga ngalamin masalahnya kan. Betul. Masalah nggak cuma ada di staff kita yang selalu mesti kita pecahkan. Betul. Staff menuntut, Pak ini gimana? Gimana kita sendiri juga punya masalah. Nah, makanya kita masuk ke yang namanya practical problem solving. Nah, itu dia sahabat Sonora. Belum lengkap ya. Ini baru permukaannya saja. Nanti kita akan menyelam lebih dalam bersama Bapak Andi Iskandar dan tentu saja bersama Pak Eloy Zaluku. Bagi Anda yang mau menyampaikan tanggapan atau komentar Anda, silakan bisa di nomor SMS 0812 112 9200. Tetap bersama Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sonora, terima kasih tetap bersama kami di Sonora Network. Setiap Rabu pagi Anda bisa ikuti Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theo-centric motivator, sales trainer and performance consultant dari Capstone Group. Dan pagi hari ini tamu istimewa kita ada Bapak Andi Iskandar. Kita mengangkat tema tentang sales supervisor supporting skills. Nah, tadi sudah disinggung masalah leadership. Betul sekali. Dan ngomong-ngomong, untuk sahabat Sonora yang mau mengikuti setiap talk show kita ini ya, bisa dengerin itu ke YouTube aja. Karena mungkin ada yang nggak bisa lengkap ya. Atau ke www.eloyzaluku.com. Di situ kita semua rekaman-rekaman ini kita masukkan ke sana. Jadi untuk selalu terinspirasi ya. Baik, jadi sekarang kembali kepada leadership. Bisa lebih jauh Pandi. Jadi bagaimana ini? Apa yang bisa kita sampaikan kepada sahabat Sonora? Iya, mengenai ilmu leadership ini sebenarnya banyak sekali teori, Pak Eloy, Ibu Siska gitu ya. Banyak sekali teori gitu. Bisa bermacam-macam. Saya nggak bilang bahwa itu salah, itu benar, nggak. Memang semua berguna gitu. Banyak yang ngomong leadership itu bagaimana kita harus punya visi, harus punya visi ke depan tuh. Itu benar. Itu saya nggak bilang itu salah. Tapi saya suka satu teori leadership yang menurut saya sangat aplikatif. Yang namanya situational leadership. Good. Jadi leadership yang berdasarkan situasi nih. Nah, teori ini atau ilmu ini bilang bahwa kita sebagai supervisor, sebagai individu, kita sendiri sebenarnya ada bawaan lahir. Leader behaviornya kita tuh ada bawaan lahirnya nih. Bahwa kita itu cenderung pada saat kita pendekatan kepada bawahan, pendekatan kita tuh lebih cenderung relationship,
People oriented, ngajak makan, ngajak fun, orangnya enak diajak gaul. Seperti itu bisa. Tapi ada juga orang-orang yang typical leadershipnya adalah langsung ngomongin kerjaan aja. Udah, kita nggak usah terlalu banyak makan siang, kita nggak usah terlalu banyak bersenda gurau. Ini kerjaan kamu begini. Nah, ada yang seperti itu. Betul. Nah, itu tergantung kita nih. Masing-masing kita punya namanya leader behavior. Nah, kalau di teori ini dia bilang ada, kalau kita dia bilang ada people oriented, ada task oriented. Kalau tes itu kita ngomongnya kerjaan doang. Kalau people oriented kita ngomongnya yang fun-fun aja. Kalau ngomongin kerjaan, udahlah nggak usah ngomongin kerjaan. Kita fun-fun dulu. Nah, ada orang seperti itu. Nah, dia gabungkan kombinasi ini. Jadi kalau kita tipikal tasknya tinggi, tapi people orientednya kecil, itu yang disebut stylenya directive. Directive. Jadi udah begini kamu kerjanya begini. Pak ini gimana? Udah nggak usah banyak tanya. Begini saya sibuk nih, saya mesti kerja lagi. Ada meeting. Nah itu directive tuh. Karena tasnya saya tipikal tasnya tinggi. Relationship-nya rendah. Tapi kalau tasnya tinggi, relationship-nya kita juga tinggi. Jadi orangnya juga kita selain detail. Coba task itu maksudnya pekerjaan kegiatannya dia. Kegiatan. Jadi kalau tas itu kamu ngerjainnya begini loh. Activity kamu ini begini loh. Caranya tuh begini loh. Itu tas tuh. Tapi kalau relationship dia di-combine. Ya kita selain ngomongin kerjaan kita bisa ngomongin yang lain. Membangun relationship lah. Gitu ya. Kalau tadi relationship-nya rendah, tasnya besar, itu directive tipikalnya. Tapi kalau relationship-nya besar, tasnya juga besar, ini bagus nih. Itu disebut dengan partisipatif. Jadi orang kalau lagi meeting, dia ngomongin detail juga, dia pengen tahu ini gimana. Jadi sekarang target penjualannya sudah berapa nih? Sudah visit berapa minggu ini? Betul. Itu lebih kepada tasknya. Jadi ngomongin pekerjaan sehari-hari dari anak buahnya. Misalnya dia punya 10 orang account officer atau 10 orang account eksekutif. Jadi waktu meeting pertanyaannya semua adalah pokoknya laporan kegiatan dan pekerjaan selama 1 minggu. Betul. Oke, good. Terus itu tas. Jadi kalau tasnya besar, people oriented juga besar, itu yang disebut dengan partisipatif. Ngomongin detail memang, kamu kenapa nggak bisa jualan? Caranya tuh begini loh. Tapi di samping itu dia bisa balance. Ayo setelah meeting, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, kita ngopi-ngopi bareng dulu sebentar. Karena dia juga mau bangun relationship. Kalau yang tasnya doang, tapi people-nya rendah, udah meeting selesai, udah saya juga mesti meeting lagi. Pokoknya semua kerjaan aja deh udah. Aja lah, nggak usah ngopi-ngopi, nggak usah gini enggak. Saya nggak ada banyak waktu. Nah itu dia bilang begitu ya. Jadi kita tasnya tinggi, paper rendah itu yang tadi direktif. Tapi kalau tasnya besar, relationship-nya besar itu partisipatif. Tapi kalau tasnya rendah, tapi people orientednya besar, itu yang disebut dengan demokratif. Jadi waktu mereka meeting itu ngomongin kerjaannya sih nggak terlalu banyak tapi ngobrol misalnya justru gimana kabar anak-anak. Betul. Gitu ya. Jadi itu lebih demokratif. Menurut kamu gimana? Oh ya oke, itu bagus. Menurut kamu setuju. Udahlah, saya nggak terlalu detail lah. Yang penting kamu tahu kerjaan kamu lah. Itu gimana keluarga, gimana kabarnya? Lebih seperti itu, lebih demokratif. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Jadi dia lebih mementingkan hubungan. Nah itu tipikal yang ketiga. Yang terakhir adalah kalau relationship-nya rendah, relationship-nya juga tinggi, tasnya juga rendah. Nah itu yang disebut dengan liberal, Bapak Ibu. Liberal. Jadi relationship-nya rendah, tasnya rendah, itu liberal ya. Bebas. Ya udah bebas. Terlalu dah. Terserah kamu, saya meeting. Terserah kamu, saya nggak terlalu banyak waktu buat makan siang, tapi kerjaan juga saya nggak mau terlalu detail. Terserah kamu lah. Anak buahnya merasa dicuekin apa enggak sih kalau bisa jadi. Nah itu nanti kita akan bahas tuh kombinasinya. Tapi ini lagi ngomongin kita dulu sebagai leader nih. Persis. Nah sahabat Sonora ini bagus sekali ya, karena pada akhir nanti kan pertanyaan sahabat Sonora adalah yang mana sih yang paling baik. Nah justru ini namanya situational leadership. Jadi kalau dari bahas yang digunakan oleh Daniel Goleman, dia ada menggunakan afiliatif. Ya tadi itu relationship-nya tinggi. Jadi makan-makan dulu dah. Tapi ada saatnya waktu dia demokratik, dia mesti mempertanyakan pendapat anak buahnya. Ada saat-saat tertentu mesti commending. Commending itu adalah do it my way or get out of my way. Jadi itu di saat-saat kritis, dia mesti menggunakan itu. Karena di saat kritis, tapi digunakan caranya adalah demokratik. Malah nggak ada yang bisa. Jadi tergantung situasinya kan ya. Betul. Nah, lalu apa lagi Pandi yang bisa kita bahas? Oke, sebelum kita masuk ke employee, saya coba ulangi lagi sebentar ya. Leadership behavior tadi kalau tasnya tinggi, leadershipnya rendah, itu namanya direktif. Tasnya besar, tinggi, leadershipnya juga tinggi, itu disebut dengan partisipatif. Tasnya kecil, leadershipnya besar, demokratik. Kalau tasnya
kecil, leadershipnya juga kecil, itu disebut dengan liberal. Ya. Nah sebenarnya ini ada tes nih, sebenarnya ada questionnaire mini yang bisa mendeteksi kita itu bawaan lahirnya leadershipnya tuh apa sih, kita yang mana nih orangnya. Kita cenderung demokratif, memang bawaan lahir saya begitu. Mungkin karena situasi keluarga, situasi pendidikan, atau saya tuh orangnya lebih liberal. Itu behaviornya saya nih, bawaan saya. Nah ini hubungan dengan yang namanya people dulu nih, people ya. Tapi apa yang kita bawa ini, leadership behavior, tergantung dari maturity dari si karyawannya sendiri nih. Maturity, kematangan dari staff-staff kita kan. Karena nggak semua staff kita maturity-nya udah tinggi nih. Betul. Ada yang mau tapi nggak mampu. Betul. Ada yang mau tapi ada yang nggak mampu tapi nggak mau. Nah itu kombinasinya itu macam-macam kan, tidak kita kan. Nah itu harus dikombin tuh. Jadi ada yang mampu dan mau tapi nggak percaya diri. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh Pak Eloy. Next lalu. Ini yang mesti kita balance begitu. Kita memang bawaan lahirnya misalkan demokratif. Tapi kalau kita ketemu bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, terus cara kita pendekatannya demokratif, nggak akan selesai. Nggak bisa. Nah ini yang bagus dari situational leadership. Bagaimana kita memang punya bawaan seperti ini, tapi yang pada saat kita manage anak buah tergantung dari kesiapan, kematangan dari anak buah kita sendiri. Itu yang namanya situational. Situational tuh di situ tuh. Jadi kalau misalnya anak buah kita mampu dan mau tapi tidak percaya diri, pendekatannya beda tuh. Betul. Dibandingkan misalnya anak buah kita mampu tapi tidak mau, atau tidak percaya diri itu, atau mungkin tidak mampu tapi mau dan dia juga percaya diri. Atau mungkin ada yang, nah ini sahabat Sonora, kira-kira anak buah Anda tuh seperti apa itu ya? Coba pikir-pikir. Itu si Budi ya, jangan-jangan dia nggak pernah capai target tuh karena saya salah loh di dalam dia memimpin dia. Mungkin saja karena mungkin dia tipe orang yang tidak mampu, juga tidak mau, juga tidak percaya diri. Tapi Anda selama ini mimpinya pakai demokratik terus. Ya nggak bisa, bener nggak? Benar. Ini jangan-jangan bos saya juga lagi mikir Siska yang mana maksudnya. Waduh bahaya ini ya. Nanti kita akan kembali lagi sahabat Sonora, masih mengenai Sales Supervisor Supporting Skills di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan nanti hal lainnya juga akan terus diceritakan oleh Pak Andi Iskandar. Oleh karena itu tetap bersama Sonora. Stay tuned with us, Sonora Network. Sonora, kita lanjut lagi masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan tamu kita kali ini adalah Pak Andi Iskandar karena kita membicarakan mengenai Sales Supervisor Supporting Skills. Beliau adalah Managing Partner dari Capstone Group, juga seorang konsultan. Dengar-dengar jari jemarinya suka menari juga ya Pak ya? Menulis ya. Benar. Ngeri banget, Bas. Iya, jadi buku beliau ini baru muncul di Gramedia sekitar 1 bulan yang lalu kira-kira ya, diterbitkan oleh Alex Media. Dan ini adalah buku yang juga teman-teman sales perlu baca karena ini khusus mengenai presentation skills. Dan teman-teman sales pasti tahu lah, kita itu salah satu ilmu yang mesti dimiliki adalah bagaimana kita memberikan presentasi di depan klien. Saya juga berharap sih suatu hari nanti dengan Pak Andi saya bisa bahas ini di Sonora. Ya, tapi mungkin bisa sedikit apa yang dibahas di dalam buku itu yang ada hubungannya dengan teman-teman sales. Ya, karena sebenarnya kalau dalam presentasi itu ada 3 komponen utama. Ada ide, ada presenter, sama ada slide. Yang banyak dibahas itu sebenarnya sekarang itu kebanyakan orang ngomongin tentang presenternya nih. Oh, kalau kamu mesti ngomong terus begini, mesti ada kontak mata dan sebagainya. Jarang dibahas mengenai ide dan jarang dibahas mengenai slide. Nah, sebentar. Itu biar mereka penasaran, langsung cari di toko buku Gramedia ya. Gitu ya. Luar biasa. Sekarang kita langsung masuk kembali ke yang namanya adalah supporting skills. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai leadership. Coba silakan lanjutkan lagi. Para pendengar, tadi kita udah ngomong mengenai leader behavior. Kita punya bawaan lahirnya seperti itu. Tapi kita punya juga adalah tipe-tipe dari employee kita atau tim kita. Tergantung dari kematangan mereka. Jadi ada 4 tipe juga nih Pak Eloy. Yang namanya kematangan dari tim kita. Yang pertama, kita sebutnya orang yang tidak mampu dan tidak mau. Atau tidak percaya diri nih. Ini yang pertama nih. Tidak mampu dan tidak mau. Lalu ada lagi tidak mampu
tapi sudah mau sekarang. Kalau yang tadi tuh kebangetan banget, udah nggak mampu, nggak mau lagi. Itu sih, ini palingnya udah mau, tapi tidak mampu, masih mending, masih bisa kita ajarin kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mampu tapi tidak mau. Iya. Mesti dimotivasi. Nah, undang Eloy dah. Dengan Bro Eloy lah itu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, orangnya mau dan mampu. Ini idealnya, di ultimate goals-nya harusnya ini. Ya. Betul. Kita mau, pasti semua kita mau timnya kita tuh mampu dan mau. Wah, udah gitu mah udah kita tenang deh. Percaya diri lagi. Bukan percaya diri. Udah tenang, tinggal dikasih kerjaan, nggak usah kita tagih-tagih, nggak usah kita tanya-tanya, tahu-tahu muncul. Hasilnya excellent. Nah, itu idaman kita semua. Persis. Tapi sayangnya kita seringkali kita nggak punya kondisi ideal seperti itu. Tim kita itu campur-campur. Betul. Ada kelompok yang namanya tidak mampu tidak mau, ada kelompok yang tidak mampu tapi mau, ada kelompok yang mampu tapi tidak mau, dan syukur-syukur ada kelompok yang mampu dan mau. Nah, biasanya yang ini nih paling cuma sekitar 4% dari total. Kalau ada 100 orang di bawah kita, paling 4 orang yang benar-benar mau, mampu, percaya diri lagi, produktif lagi. Karena minggu lalu kita ada bahas mengenai bagaimana lebih produktif ya. Iya, jadi teman-teman harus dari minggu lalu udah belajar banyak lah, supaya hari ini jangan terlalu banyak cek-cek SMS, Facebook, sedikit-sedikit keluar ngerokok begitu ya. Buang waktu ya. Next, Mandi, lalu? Iya. Nah, sekarang bagaimana kita sendiri punya bawaan leader behavior kita sendiri, tapi kita juga punya tipikal dari employee tadi, majority-nya seperti apa. Nah, bagaimana kita combine ini nih? Kita memang bawaannya, misalnya saya bawaannya adalah tipikal yang demokratik. Udahlah, saya nggak terlalu detail mengenai kerjaan, tapi saya lebih mengutamakan relationship. Tapi tim saya kebanyakan tidak mampu dan tidak mau. Waduh, ini celaka nih. Nggak bisa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Dia nggak bisa. Terus dia nggak mampu, cara kita nggak detail, kita cuma mengutamakan, yuk kita makan aja yuk, yuk gimana keluarga kamu yuk, kerjaannya nggak beres. Karena sebagai atasan sebenarnya intinya kalau kita peres gitu ya, intinya adalah kerjaan kita bisa selesai. Result. Baik kerjaan kita secara pribadi maupun kerjaan tim kita, itu intinya. Tapi bagaimana kerjaan tim bisa selesai kalau orangnya nggak mampu dan nggak mau? Terus cara pendekatan kita demokratif. Betul. Disinilah menurut saya bagusnya konsep ini. Meskipun bawaan lahir kita demokrat, kita nyamannya seperti ini. Tapi kalau menghadapi tim kita yang tidak mampu dan tidak mau nggak mau, kita mesti pakai cara direktif. Ya kan? Kita kan artinya udah kamu ikut aja begini. Nggak usah banyak tanya. Sekarang saya terpaksa menggunakan cara ini. Pokoknya caranya A, B, C, D. Nggak usah banyak tanya, kamu laksanakan. Mau nggak mau seperti itu. Betul. Tidak mampu. Dia tidak mampu. Gimana caranya kalau kita nggak beli instruksi A, B, C, dan D? Nah, situational leadership itu mengcombine itu semua. Jadi sahabat Sonora, semua ini membawa kita pada pemahaman juga bahwa sebagai seorang supervisors, apalagi manajer ya, itu kita memang mesti mengenal anak buah kita, tim kita dengan baik. Betul. Dan saya nggak tahu dari pengalaman sahabat Sonora, tetapi kita melihat ya, setelah nanti kita menguasai tipe-tipe gaya kepemimpinan ini, kita bahkan mungkin akan baik untuk menyampaikan kepada anak buah kita tentang konsep ini, bahwa gaya kepemimpinan itu kita mengadopsi situational leadership, dan ada tipe ini, tipe itu, dan di saat-saat tertentu saya akan menggunakan tipe demokratik. Tetapi ada teman-teman yang sorry loh, saya mesti ngomong dari awal, saya akan menggunakan direktif. Nah, supaya mereka nggak terkaget-kaget ketika Anda memilih tipe dan gaya tertentu, karena dari awal mereka sudah diberitahukan. Bukan begitu, Pak? Betul. Bagus sekali Pak Elo. Jadi sebenarnya kita sebagai bawahan, kalau sudah diajarkan konsep ini, kita bisa merasa loh, atasan saya kok kayaknya ngasih taunya begini-begini amat ya. Jangan-jangan saya di mata atasan saya dipandang sebagai tipe yang tidak mampu tidak mau loh. Itu bisa menjadi refleksi buat diri kita sendiri kan. Kalau dia memahami konsep ini, karena kan kita bisa melihat cara pendekatan atasan saya ke saya itu seperti apa. Betul nggak? Itu kan sebagai trigger juga buat kita. Berarti saya di matanya beliau masih dipakai kayak gini nih. Aduh, bahaya nih. Saya mesti membuat sesuatu, saya mesti improve loh. Nah, kalau sudah diajarkan seperti ini lebih enak gitu loh. Atasan bisa melihat, bawahan juga bisa merasa. Jadi sama-sama bisa diimprove, dimotivasi, tapi dengan cara yang soft sebenarnya. Nah, kita bisa bayangkan ya, kinerja perusahaan akan meningkat luar biasa kalau semua employee itu bisa memahami konsep ini. Sederhana, tetapi penting sekali, dan termasuk di dalam teman-teman sales memimpin anak buah ya, timnya. Lalu kemudian apa kita bicarakan mengenai coaching sekarang, atau gimana? Ya, betul Pak Elo. Tadi sudah sempat kita bilang bahwa kita punya berbagai macam typical team gitu ya. Tadi yang tidak mampu dan tidak mau, sampai yang paling ultimate atau yang kita idam-idamkan sebagai supervisor. Tentu saja tim kita yang mampu dan mau. Nah, pasti pertanyaannya, Pak,
gimana caranya ya supaya tim saya ini menjadi mampu dan mau. Ini idaman nih. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Betul. Kalau saya punya mayoritas tim seperti ini. Betul. Nah, cara yang paling efektif untuk bisa membimbing dari tidak mampu menjadi tidak mau, terus naik lagi ke state yang namanya tidak mampu tapi mau, naik lagi ke state yang mampu tapi tidak mau, sampai akhirnya ke yang mampu dan mau, itu yang pakai namanya coaching and counseling, Pak Elo. Iya, betul. Betul, dan sahabat Sonora, tahun lalu kita pernah bahas ini bersama dengan Ibu Irene juga, coaching. Jadi kami memperkenalkan di Capstone itu ada coaching guide model. Guide itu adalah sebuah model, itu adalah singkatan sebetulnya Mbak Siska. G-nya itu adalah gain information of important issues to be improved, understanding current situation, identify desire state, develop success plan, engage to act. Jadi di dalam coaching and counseling ini sebetulnya akan berbicara mengenai self-awareness. Now self-awareness itu berarti nggak boleh direktif ya Pak Andi ya. Itu justru di dalam kita menggali anak buah kita ini supaya apa? Dia mengerti apa sih masalahnya. Dan yang kedua, dia menemukan solusinya apa. Kalau direktif itu kan sebagai seorang supervisors memberikan jawaban dan memberikan solusi dan memberikan jalan keluarnya. Di dalam coaching and counseling justru itu nggak boleh terjadi. Nah, yang bagus juga adalah coaching itu berarti harus dijalankan along the way ya Pak Andi ya. Betul Pak. Jadi coaching itu berhubungan dengan yang tadi tuh, masalah mau. Si coaching. Counseling berhubungan dengan masalah mau. Yang tadi mampu ya. Coaching berhubungan dengan mampu, konseling berhubungan dengan mau. Nah, kalau dua-duanya dikombin, mampu dan mau, itu akan luar biasa hasilnya. Nah, tapi seperti apa lebih lengkapnya sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Tetap bersama Sonora. Stay tuned with us, Sonora Network. Sonora, kita sampai di segmen terakhir dari Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan masih bersama tamu istimewa kita, beliau adalah Bapak Andi Iskandar, Managing Partner dari Capstone Group. Beliau juga seorang konsultan dan penulis buku yang bukunya sudah bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia. Nah, tema kita adalah Sales Supervisor Supporting Skills. Kita masih menyisakan tadi terakhir PR-nya ya Pak ya. Ya, cuman sebelum kita bahas mungkin kita sebutkan dulu judul bukunya apa, Bro? Oh iya. Judul bukunya Insightful Presentation. Insightful Presentation. Ya, dan insightful itu adalah sebuah konsep yang nanti Anda bisa belajar dalam buku itu ya. Powerful sekali. Jadi sahabat Sonora silakan langsung ke toko buku Gramedia setelah acara ini. Next, lalu gimana? Kita lanjutkan lagi. Iya. Tadi kita lagi sampai di tahap coaching and counseling ya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak masuk ke lebih detail, tapi kita tahu bahwa konsep coaching and counseling adalah untuk membimbing bawahan kita dari yang punya behavior tidak mampu dan tidak mau menjadi mampu dan mau. Itu ultimate goalnya dengan cara coaching and counseling. Nah, dengan berakhirnya coaching and counseling berarti satu poin yang namanya managing people dari supervisor selesai. Tadi di tahap awal kita dibuka dengan yang namanya supervisor harus bisa managing people, harus bisa managing job. Managing people tadi kita udah bahas leadership dan coaching and counseling. Berarti itu kita udah selesai nih. Waktunya cukup singkat, jadi itu udah selesai. Betul. Sekarang kita masuk ke bagaimana supervisor pun selain mesti ngurusin tim dengan cara yang tadi, dia juga mesti ngurusin pekerjaan dia sendiri dong. Karena kan dia juga punya kerjaan, bukan cuma ngurusin tim, tapi juga dia punya kerjaan. Cuman sebelum kita ke sana, kembali sedikit nih mengenai coaching and counseling. Ini ada banyak perusahaan sekarang Mbak Siska memang yang membangun budaya coaching counseling di dalam perusahaannya. Oleh karena coaching counseling itu seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Andi, ini adalah tools untuk meningkatkan kinerja dan menurunkan turnover dalam perusahaan. Jadi coaching counseling ini powerful sekali. Hanya tantangannya adalah coaching counseling itu sama seperti kalau kita bertanya kepada 10 orang, apakah olahraga 15 menit per hari itu penting? 10 dari minimal lah 9 dari 10 orang akan ngomong ya penting. Tetapi apakah ke-9 orang ini akan menjalaninya? Tidak. Mungkin hanya satu yang menjalaninya dengan konsisten. Why? Karena memang coaching counseling ini memaksa seorang supervisor dan managers keluar dari comfort zone-nya. Tetapi itulah justru kuncinya. Kalau Anda mau kinerjanya naik, kalau mau tim Anda produktivitasnya naik, tidak ada cara lain
kecuali Anda mesti menjadi seorang supervisor dan manager yang sekaligus seorang coach yang baik. Dan itu bisa dipelajari. Dan bahkan metodenya simple sekali. Yang guide coaching model yang kami bangun itu di beberapa perusahaan kita sampaikan, itu meningkatkan kinerja. Hanya di beberapa perusahaan yang kita bangun juga, kita bikin, kita selalu mengatakan sebaiknya di dalam KPI, supervisors dan managers, itu mesti muncul salah satu item KPI, Key Performance Indicators-nya adalah memberikan coaching kepada anak buahnya. Dan itu biasanya 1 jam per minggu mesti dilatih, Mbak. Karena jarang sekali supervisor managers yang pernah di-coach oleh atasannya dulu. Sehingga untuk dia menjalankan sekarang menjadi seorang coach, itu bukan gampang. Itu dia mesti latihan. Makanya dalam training kita misalnya, itu ada one-on-one-nya. Mereka coach anak buahnya, kita rekam, lalu kita berikan feedback sampai mereka tuh ngerti. Bukan hanya mengerti apa itu coaching counseling, tapi mereka merasakannya. Nah, jadi sahabat Sonora, kita memang membahasnya begitu cepat ini, tetapi sebetulnya coaching counseling ini adalah tools untuk meningkatkan kinerja dan menurunkan turnover. Kok bisa menurunkan turnover? Oleh karena dari hasil survei yang dilakukan oleh banyak perusahaan gitu ya, ternyata banyak orang yang keluar dari perusahaan bukan semata-mata karena kurang gaji loh. Tapi bukan semata-mata karena di tempat yang diberikan gaji lebih tinggi, tapi umumnya juga karena mereka merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari atasannya. Tidak ada coaching sehingga mereka bergelut terus. Mau sih tapi nggak mampu. Kenapa? Tidak ada coaching konselingnya itu loh. Jadi seperti tadi Pak Andi sampaikan, idealnya di ultimate goal-nya adalah anak buah kita itu menjadi mampu dan mau. Toolsnya adalah coaching and counseling. Nah, sekarang kita baru mau masuk di dalam managing job-nya. Nah, seperti apa itu, Pandi? Ya, setuju banget Pak Elo. Nah, tadi Pak Elo udah sempat ngomong bagaimana perlu ada namanya KPI-KPI-an. Perlu ada ukuran, perlu apa segala. Nah, itu hubungannya sama job nih. Jadi kita sebagai supervisor, tentu saja kita ada KPI dari atasan kita. Hey, tim kamu ini KPI-nya ini loh. Ya, jadi kita sendiri sebagai supervisor, tim kita pasti punya KPI ini. Kita pun memberikan KPI kepada bawahan-bawahan kita, kepada tim kita nih. Persis. Nah, itu ada KPI-an itu istilahnya, adalah ukuran-ukuran. Kapan itu dibuat? Itu dibuat pada saat kita bikin planning. Nah, activity management sebenarnya kalau secara prinsip kita menggunakan prinsip namanya PDCA. PDCA, ya. Plan, do, check, dan action. Ini sebenarnya prinsip yang paling powerful dari perusahaan-perusahaan Jepang. Makanya kenapa dia sekarang begitu maju, perusahaan Jepang bisa juga mengalahkan perusahaan Amerika bahkan dunia, karena sebenarnya kalau intinya yang dilihat adalah prinsipnya adalah PDCA. Ini juga yang dipakai banyak oleh salah satunya dari perusahaan Astra Internasional. Karena saya pernah di sana juga, lama di sana, saya tahu persis bagaimana spirit PDCA ini perlu dilakukan untuk supaya bisa memonitor kinerja, bagaimana mereviewnya, lalu bisa meningkatkan lagi. Jadi activity management itu bagaimana make sure apa yang sudah di planning, ukuran-ukurannya dari awal jelas, tapi bisa dieksekusi dengan baik along the way. Sampai di akhir tahun, ternyata apa yang kita planning kan bisa dieksekusi loh. Nggak cuma ngomong doang loh kita nggak cuma bisa bikin planning aja loh, tapi bener-bener kita bisa dieksekusi. Nah, itu caranya pakai PDCA. Now, sebagai teman-teman supervisor, managers yang sekarang sedang mendengar kita, mulainya dari mana itu, Pandi? Tentu saja mulainya pasti kita, kalau di perusahaan-perusahaan ada yang namanya planning cycle, ada yang namanya bagaimana budgeting proses. Setiap akhir tahun, tahun depan kita mau ngapain ya, kita bikin namanya planning cycle. Kita bikin perencanaan strategis, kita bikin visi misi, tapi visi misi biasanya di awal perusahaan, di awal berdirinya perusahaan. Setelah perusahaan itu jalan, pasti setiap tahun perusahaan bikin namanya strategi. Nah, di situ kita masuk yang namanya fase planning. Bikin planning. Wah, KPI kamu ini loh, rencana kerja kamu ini, rapot kamu istilahnya kamu ini loh. Nah, selama setahun bagaimana planning ini bisa dieksekusi dengan baik. Pakai yang namanya do. Lalu di tengah-tengah kita review lagi. Kalau misalkan masih ada yang kurang, wah ternyata target kita masih jauh, waktunya dikit nih, pakai yang namanya action. Exactly. Dan waktu kita cek itu sebetulnya coaching juga berlaku di situ. Ya. Karena banyak perusahaan, Mbak Siska, itu ceknya itu di akhir tahun. Terlambat. Coba bayangkan kalau kita punya beberapa orang yang sengaja kita persiapkan untuk menjadi the next leaders gitu ya, dan kita coach mereka consistently sekali seminggu atau sekali 2 minggu begitu ya, dan kita selalu review mereka punya KPI. Itu memang pada akhirnya tuh kita selama 1 tahun itu mereka selalu diingatkan, review, karena memang kalau sudah di akhir tahun baru direview ya terlambat. Udah sayang waktunya udah habis.
Kalau begitu sebenarnya Pak Andi harus hadir lagi ya. Ya, tapi sebelum kita berakhir, itu juga bicara mengenai problem solving. Seperti apa? Nah, singkat aja. Ya. Yang kita mau bahas ini practical problem solving. Ya. Ada kata-kata practical, jadi praktis nih. Iya, harus ya. Karena sebenarnya ya semua menghadapi masalah, termasuk supervisor pasti menghadapi masalah. Ya. Dia bukan cuma harus bisa mengatasi masalah dari staffnya, tapi saya sendiri gimana mengatasinya. Tapi waktu saya terbatas nih. Ya. Nah, makanya mesti pakai namanya practical problem solving. Exactly. Practical problem solving ini sebenarnya lahirnya juga dari Toyota. Ya. Dimana dia lahir dari spirit yang namanya 8 langkah dan 7 tools, 8 step dan 7 tools. Yes. Tapi itu kebanyakan buat orang-orang yang di shop floor. Tapi supervisor dan manager waktu saat itu di Toyota, saya juga pengen dong. Karena saya juga menghadapi masalah, bukan cuma mereka yang di shop floor loh. Iya. Tapi saya maunya yang praktikal nih. Iya. Jangan yang step by step seperti itu, maunya yang praktis. Iya. Cepet, tapi benar-benar ketemu root cause-nya dan saya bisa langsung menyelesaikan masalahnya. Ya. Dan itu adalah problem solving. Dan itu semacam ada toolsnya juga ya. Ada dong. Kita nanti bakal belajar step by step-nya seperti apa. Ya, luar Iya. biasa. Harus ketemu khusus ya sama Pak Andi sekarang rasanya. Kita mesti ketemu lagi kayaknya nih. Jadi Pak Eloy, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa sahabat Sonora, kita sudah berbicara mengenai the ultimate sales warrior. Bahwa di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila, kita nggak mungkin lagi bisa memenangkan persaingan dengan mindset yang lama. Bahkan kita nggak bisa memenangkan persaingan dengan strategi-strategi yang lama. Itu sebab kami kita sudah bahas berkali-kali berbicara mengenai success triangle motivation. Kita sudah berbicara mengenai Rave Sales Model, dalamnya bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan customer, bagaimana kita menjadi value added salesperson, bagaimana membangun customer engagement. Tapi semuanya itu akan menjadi ideal kalau kita punya supporting skills-nya. Dan itu yang kita bahas hari ini, yaitu supervisor skills, managerial skills, dan kita sudah membahas mengenai 4 hal walaupun begitu cepat. Yang pertama adalah leadership-nya. Itu ada style-nya. Dan Anda mesti mengenal diri Anda sendiri, lalu Anda mengenal anak buah Anda untuk menggunakan style yang mana. Tetapi along the way kita butuh coaching juga. Jadi Anda sebagai seorang supervisors and managers, Anda harus jago memberikan coaching and counseling supaya anak buah Anda itu bukan jadi sampai mau dan mampu. Kita sudah berbicara sedikit mengenai yang ketiga, itu PDCA, dan yang keempat sangat sedikit juga problem solving. Tapi kita berharap apa yang sudah kita sampaikan ini membantu teman-teman tanah air, dan akhirnya kita bisa melihat perusahaannya maju dan teman-teman ini juga semakin sejahtera untuk Indonesia lebih baik. Iya, itu dia. Luar biasa. Dan sahabat Sonora, semoga apa yang luar biasa kita bagi kali ini bisa membawa manfaat yang luar biasa juga buat kita semua. Pak Andi Iskandar, terima kasih Sama-sama ya, Bu. Sama-sama Pak Eloy, senang hati. Thank you. Dan sahabat Sonora, hanya sampai di sini Pak Eloy, Peter, dan Siska menemani Anda. Saya Siska. Saya Eloy, katakan yes I can. Keep the smile and happy selling.